Jangan salahkan rakyat kalau marah. Dikit-dikit rakyat dihadapkan dengan itu melanggar hukum, ini melanggar hukum. Bapak TNI bilang begini. Loh, ini loh, ada yang lapor. Ada yang lapor. Sudah sampai di Barreskrim. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, masih berkaitan tentang Rempang Batam. Ya, ini ada kabar mengejutkan guys. Ternyata Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam itu pernah dilaporkan dugaan ijazah palsu. Ijazah palsu lagi. Ya, kasusnya ijazah palsu lagi nih. Ini ada, gua kaget nih. Kita tonton dulu videonya ya guys. Kita tonton dulu videonya. Ini yang bikin gua kaget. Nih. Kasus ijazah yang diduga palsu milik Wali Kota Batam kembali menyeruak di dunia maya. Wali Kota Batam. Di sini narasinya itu masih belum tahu nih wali kota Batam yang mana, ya kan? Tapi kita dengar dulu. Pada tanggal 26 Januari 2021, Paulus Lane, SPD, mempertanyakan keabsahan ijazah sarjana Wali Kota Batam ke Pusat Pangkalan Data Eldikti Wilayah 4. 2021, sudah Rudi belum itu? Ya. Ini buat warga Batam nih, buat warga Rempang. Laporin aja dulu ini. Kalau memang dia ijazahnya palsu, itu keputusannya semuanya batal. Iya kan? Makanya ini ada kepentingan. Di video ini narasinya juga. Nih. Pasalnya Paulus Lane menduga ada kepentingan sehingga kasus ini mangkrak walaupun sudah dilidik oleh Mabes Polri. Ada kepentingan. Walaupun sudah dilidik sama Mabes Polri. Ya... Ada kepentingan nggak di situ? Hah? Sampai sekarang kasusnya Rempang nih. Ini kalau bener, ya kali rakyat mau digusur. Ternyata pejabatnya ada yang dugaan ijazah palsu ya. Hah? Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Ketua Kompak Indonesia saat dikonfirmasi mengatakan, mendesak Presiden RI serta Menko Polhukam dan Kapolri RI segera mengusut tuntas dugaan ijazah palsu Wali Kota Batam. Berani nggak nih? Ini lagi disorot Muhammad Rudi nih. Kalau ini Muhammad Rudi lagi disorot. Ada kepentingan di situ. Bayangin lu semua tanda tangan dokumennya bisa batal. Nah, lu serem. Ungkapnya, lebih lanjut melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik Barreskrim Mabes Polri yang menangani perkara dilaporkan Paul Lane jika ada indikasi kuat gratifikasi. Sampai ada dugaan kuat, indikasi kuat adanya gratifikasi.
dari kasus ini kepada penyidik Polri itu, penyidik Mabes Polri. Nah lu, udahlah Allah bongkar lu. Jangan macam-macam sama rakyat, Allah bongkar. Ditegaskan olehnya untuk mengajak solidaritas penggiat hukum dan HAM serta anti korupsi bersama pers untuk melakukan aksi sekaligus pengawalan di Bareskrim, Mabes Polri, dan KPK RI. Kenapa saya sampai tertarik atau terdorong untuk mengangkat kasus ijazah palsu ke permukaan lagi? Karena kasus ini saya angkat dari 2 tahun yang lalu, dari Januari tahun 2021 sampai sekarang. Ini sudah 2 tahun lebih ini kasus ini. Kasus sudah 2 tahun lebih. Nah, dari situ saya ini berjuang setengah mati untuk mendapatkan data tentang ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu itu. Nah. Dan untuk membuktikan itu, saya sampai ke Dirjen Dikti. Sampai di Dirjen Dikti, surat yang keluar itu memberikan kepada saya, mengarahkan saya sampai kepada LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Barat Banten itu, di Bandung itu. Saya juga ke sana dan mereka juga kan sampai meminta saya memasukkan surat. Dari saya masukkan surat, mereka menjawab surat saya. Dari surat yang dijawab itu kan ada 4 poin itu juga yang mendukung saya betul, membuktikan bahwa betul Wali Kota Batam waktu itu kan tidak punya ijazah sarjana. Tidak punya ijazah sarjana. Tuh, dia ini menyelidiki betul ini Bapak Paulus Len ini. Ini keren. Kebongkar dah lu. Ternyata lu dugaan ijazah palsu ya Muhammad Rufia. Pantas saja kebijakan lu begitu ya. S1 maupun S2 itu tidak ada. S1 maupun S2 itu tidak ada. Itu sampai saya harus buat laporan ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Waktu itu yang menerima surat saya itu Pak Listio Sigit Pano, masih kabar Bareskrim. Pak Listio masih kabar Bareskrim. Ya, waktu itu. Dan saya punya surat diterima. Dan betul, sehingga saya waktu itu saya menekankan, kalau betul laporan saya ini tentang ijazah palsu bukti tidak betul, saya mencemarkan nama pegawai Kota Batam, saya adalah kembali. Bisa, kalau nggak benar, ayo buktikan benar. Tapi kan tidak. Berarti logikanya itu betul ijazah itu benar-benar palsu. Dia nggak dilaporin balik. Berarti benar logikanya. Iya, itu logikanya tuh. Dan terbukti sekarang tidak menggunakan gelarnya lagi. Sekarang nggak pakai gelar Rudi ya. Woi Rudi, ijazah lu asli apa palsu Rud? Yang dia gunakan gelar itu. Ada keputusan yang keluar dia tanda tangan yang di belakang ada gelar SNM. Keputusan itu sah atau tidak? Tidak sah. Ini yang membuat saya terdorong lagi untuk mengangkat kasus ini ke permukaan. Makanya saya menilai cerita hukum sampai ke dunia mafia itu sudah menjadi apa itu? Rahasia umum. Iya. Benar. Maka saya hanya ingatkan saja, hukum ini di Indonesia jangan sampai tajamnya ke bawah, ke atas tumpuk. Itu yang saya tidak mau. Nah, ayo dong polisi. Ayo dong, jangan cuma keras sama rakyat lu. Tuh, dugaan palsu, di ijazah palsu tuh. Rudi, selidiki, buktikan. Maka sekarang saya tetap angkat kembali. Sehingga saya punya sikap ini, saya akan ajukan surat lagi ke Kapolri dan saya minta bantuan dari adik-adik mahasiswa sebagai sivitas akademika. Kalau mereka mau mendukung saya, siap. Dukunglah saya, kita angkat masalah ini ke permukaan kembali. Siap. Seorang kepala daerah berani menggunakan gelar palsu. Nah itu. Ini untuk satu Indonesia menjadi pelajaran. Benar. Nah di sini guys, waktu nerima video ini, ya ini jelas loh Bapak Paulus Len ini. Di sini kan tapi nggak ada narasi tentang siapa wali kota Batam yang dimaksud. Searching lah, gue dapatlah berita. Diduga gunakan ijazah palsu, warga laporkan wali kota Batam ke Kapolri. Oke, kita baca nih beritanya. Ya,
Ini berita Radar Flores. Ya, 17 Agustus 2023. Paulus Lane. Nah, itu tadi Bapak ini. Salah satu warga yang mengatasnamakan masyarakat, pemuda-pemudi, mahasiswa, dan pelajar di Batam, Kepri, mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 11 Agustus 2023 lalu. Surat dengan nomor 001-TPIP-Romawi 8-2023 itu perihal dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Ayo, nah ini kebongkar lurut, ya. Ayo. Dengan ini, kami masyarakat pemuda-pemudi, mahasiswa, mahasiswi, dan para pelajar di Batam Kepri meminta sikap tegas Bapak Kapolri dalam penegakan hukum penggunaan ijazah palsu oleh Wali Kota Batam yang sampai saat ini kasusnya mandek tanpa ada kejelasan di Bareskrim Polri. Demikian salah satu cuplikan isi surat Paulus yang salinannya diterima awak media Kamis 17 Agustus 2023. Menurut dia, sikap abu-abu Kapolri sangat mencederai dan menyakiti hati rakyat Indonesia, terutama mahasiswa. Sebab mahasiswa harus bersusah payah dan berjibaku setiap saat hanya untuk memperoleh selembar ijazah. Betul. Namun ternyata ijazah tersebut dapat diperoleh tanpa harus bersusah payah melaksanakan kegiatan perkuliahan dan hanya cukup duduk manis sembari menyiapkan uang. Ayo kita bantu ini rakyat Batam, rakyat Melayu, Rempang, Batam, angkat kasus ini. Gimana dia pakai ijazah palsu bisa jadi wali kota dong? Masa begitu? Tanpa tindakan tegas Bapak Kapolri, mau dibawa kemana dunia pendidikan di Indonesia? Jadi legalkan penggunaan ijazah palsu atau berantas pengguna ijazah palsu kalau itu merupakan tindak pidana. Laksanakan equality before the law agar tidak hanya jadi semboyan, retorika, dan lip service semata, tulis Paulus. Ayo kebongkar lu. Ia menegaskan upaya melindungi pengguna ijazah palsu merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Tugas dan tanggung jawab Kapolri adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyelamatkan dunia pendidikan dari pejabat kotor yang hanya mengejar kekuasaan. Nah itu, rakyat Rempang Batam bisa jadi korbannya si Rudi nih. Padma Indonesia dukung laporan aktivis. Di balik kasus tersebut, Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia, Ketua Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Gabriel Goa, mengaku pihaknya sangat mendukung laporan dari aktivis Paulus Lane. Diduga kuat oknum penyidik dan tim yang menangani perkaranya mempetieskannya, bahkan mengesbatukannya. Tidak tertutup kemungkinan ada dugaan kuat kong kali kong, ujar Gabriel dalam keterangan tertulis yang diterima awak media Kamis siang. Mayuk lu. Nah ini kenapa nih kasus nih? Nah, warga Rempang Batam, warga Galang, warga Melayu, ustadz-ustadz, ulama-ulama, aktivis, tokoh-tokoh adat Melayu. Pak Muhammad Rudi itu, wali kota Batam ini, itu diduga ijazahnya palsu dan kasusnya sudah dilaporkan. Tapi masih mandek. Kalian kejar itu. Kejar. Ia menegaskan, sebagai pejuang HAM dan anti korupsi, Paulus Lane tidak putus asa untuk menunggu momentum pas dan tepat agar kembali menyuarakan dan mengungkapkan kebenarannya. Kini, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78, Paul kembali mengajak Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia berkolaborasi dengan Kompak Indonesia beserta aktivis mahasiswa, pemuda, tokoh agama, dan pers untuk segera mengawal kasus ini, kata Gabriel. Nah, gabung sudah. Masyarakat Rempang gabung. Ini bisa berpengaruh besar sama Rempang ini. Gabriel pun mendesak Presiden Republik Indonesia segera memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wali Kota Batam. Ayo Muhammad Rudi. Nah, gue emang ngelihat wajahnya Pak Muhammad Rudi itu gimana gitu. Nah, kebongkar kan sekarang. Ada dugaan ijazah palsu. Ayo. Sudah sampai di Bareskrim Mabes Polri lo kasus ini. Kenapa mandek Pak?
Pak Kapolri yang benar, Pak Polisi yang benar. Jangan sama rakyat pakai gas air mata. Ini ada yang laporan, kenapa nggak ditindak? Ayo dong, ayo. Iya, jangan sampai rakyat Batam dipimpin wali kota yang pakai ijazah palsu dong. Jangan. Ayo Pak Kapolri, ayo Pak Polisi, tunjukkan. Atau ya jangan salahkan rakyat kalau marah begini. Jangan salahkan rakyat kalau marah. Dikit-dikit rakyat dihadapkan dengan itu melanggar hukum, ini melanggar hukum. Bapak TNI bilang begini. Loh, ini loh. Ada yang lapor. Ada yang lapor. Sudah sampai di Barreskrim. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Kenapa ada dugaan dipetieskan? Kenapa? Ayo dong diusut. Ternyata udah lapor nih. Kebongkar kan? Nih guys. Ini tolong informasi ini disebarkan guys. Disebarkan ini. Ini penting buat rakyat Rempang Batam. Ternyata ada dugaan kuat bahwasannya Muhammad Rudi, yang notabene dia adalah kepala BP Batam dan wali kota Batam, menggunakan ijazah palsu. Tuh guys, dan sudah dilaporkan. Ayo kalau ada pidana ditindak itu Pak Kapolri. Jangan cuma diam. Iya kan? Jangan cuma anak buahnya itu ngegasin air mata rakyat aja. Jangan Pak. Nih wali kota Batam Pak, diusut. Usut. Ayo. Jangan cuma diam. Ini rakyat Batam. Ayo share guys, share. Dah gitu aja ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kabar gembira nih. Ternyata wali kota Batam ada dugaan ijazah palsu. Hah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu kerennya di depannya terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.